lupa subscribe, like, share, dan komen. Berlangsung juga demonstrasi. Setidaknya kami memberi impor teman-teman tidak ini untuk mendorong proses penanganan perkara yang selanjutnya. Alasannya kami berpandangan bahwa jangan karena satu orang mengakibatkan tercerai-berainya rasa ketidakadilan, rasa persaudaraan, bahwa kejaksaan memiliki peran sentral. Sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa kejaksaanlah yang menentukan naik tidaknya sebuah perkara. Sebagai warga negara, kami juga melihat atau menemukan hal-hal yang patut kami curigai, kami laporkan ke pihak kejaksaan. Oleh karena itu mohon untuk disampaikan di atas bahwa kami menjadinya laporan kami sama disampaikan dan kami mengecek terus. Ada dengan cara dialogis, ada dengan cara demonstratif. Itu mohon disampaikan suara kami agar proses ini segera ditindak, sehingga jangan mencerai-berai. Menjadi saja dengan kami nanti teman-teman yang lagi menambah. Ini ada kami perwakilan saja jadi Pak untuk forumnya perwakilan dari Ambon, Pak Poli juga ditambahkan saja untuk menjadi sekretaris kenapa. Nah, saya juga kaget bahwa ketika saya masih ada di Jakarta, teman-teman ini membentuk forum ketika mau datang ke situ. Ini berangkat dari satu, maaf, ini jual ikan, yang satu jual ikan bakar, usahanya juga tutup karena banyak macam alasan lah yang kemarin sudah saya sampaikan. Maka mereka secara inisiatif membentuk forum ini, Pak. Jadi saya juga kaget setelah dikasih tahu bahwa forum ini dipimpin oleh 2 orang pedagang ikan, Pak. Kenapa tidak Pak Jaksa? Kenapa tidak Pak DPRD? Pak DPRD yang membesar masalah ini. Kenapa tidak Pak Jaksa melalui intelijennya bahwa ada masalah, bisa mengetahui apa yang terjadi? Bahwa satu-satunya BUMD yang tidak aktif cuma 5 bulan. Namanya BUMD segudang masalah. Kami hari ini agak kesulitan ketika ingin membawa ternak kemana. Karena BUMD TTKW itu mengelola kapal yang namanya KMP Marcella. KMP Marcella itu ketika kami tanyakan ke pabrikan, itu harganya kalau bikin baru itu 34 sampai 35 miliar. Di dok itu udah hancur, Pak. Tidak adil juga kalau akibat 1,5 M yang sudah didakwa saudara Lukas Rapilo menanggung beban seolah-olah udah clear, udah tuntas dengan nilai kerugian negara 34 miliar ini, Pak. Persoalannya kami hari ini ternaknya tidak bisa dibawa kemana-mana karena kapal-kapal satu Nusantara yang melayari wilayah-wilayah kita itu tidak bisa dimuati ternak, Pak. Dulu enak, Pak, semua kita bisa pakai KMP Marcella itu. Nah, kemudian kalau hari ini pemerintah daerah tidak mampu mengelola atau mempertanggungjawabkan pemberian kapal itu, pusat akan memandang kita merah dan tidak memberikan kapal lagi. Sementara hari ini dengan kebijakan pemerintah Jokowi itu kan menyambung pulau ke pulau. Dibuktikan dengan apa? Ada dermaga diri Timur untuk menyambung pulau-pulau ini. Tetapi kalau kita hari ini Maluku Barat tidak mampu menyelesaikan atau mempertanggungjawabkan pengelolaan KMP Marcella ataupun nama lainnya, maka tidak dikasih kapal lagi ke kita, Pak. Kan nilainya besar itu, Pak, 34 miliar. Bagi saya kalau itu kita tukar 1.000 rupiah lalu kita sambungkan, itu bisa sampai ke rumahnya Pak Kasinter. Kan begitu, kalau ditukar itu 1.000 rupiah disambung 34 miliar. Oleh karena itu harus ada yang mempertanggungjawabkannya. Harus tuntas, Pak. Kalau cuma 1,5 M dibebankan seolah-olah bahwa kasusnya sudah tuntas. Nah, ini yang jadi masalah. Hari ini menjadi polemik besar, menjadi alat perpecahan di tengah-tengah karena ada pro dan kontra. Tidak ada pilihan selain aparat penegak hukum menyelesaikan. Kalau memang dilakukan proses yang namanya penyelidikan atau penyidikan tidak ditemukan bukti, yang dikeluarkan sudah tidak. Karena beliau juga sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama dengan kita sekalian. Jadi silakan bapak-bapak menyampaikan bahwa dikeluarkan aja sebenarnya.
dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan sesuai kewenangan dari teman-teman kejaksaan. Kalau tidak ditemukan cukup alat bukti, ya udah SP3 kan, maka clear. Dan di posisi itu kami bersedia, apabila kemudian setelah tidak ada cukup bukti dan beliau ingin melaporkan kami karena pencemaran nama baik ataupun segala ini, silakan aja, kami bersedia. Yang jelas ada 3 poin agar diketahui publik bahwa ada 3 poin yang kami lakukan. Yang pertama ada gratifikasi di dalam. Yang kedua ada korupsi di dalam. Yang ketiga adalah suap yang adalah saya selaku perantaranya. 3 ini silakan dibidik, Pak. Masa dari 3 ini tidak ada yang tangkap, Pak? Kalau gratifikasinya tidak bisa, ya kami mempertanyakan. Karena ada bukti transfer langsung ke rekening pribadi pejabat negara atau penyelenggara negara yang saat itu berkapasitas sebagai wakil. Silakan bapak-bapak menyampaikan noten-noten ini kepada teman-teman ini, karena kita tidak perlu mengajarkan lagi tentang cara atau teknis melakukan penyelidikan dan penyidikan. Itu udah baknya bapak-bapak. Tetapi kemudian menjadi tanda tanya besar, bagaimana dengan bukti-bukti yang lengkap menurut hemat kami yang kami sondingkan dengan apa yang dimaksud dalam kuhap tentang keabsahan sebuah bukti, keterangan saksi, keterangan dan sebagainya. Ini yang akan menjadi problem atau pertanyaan besar bagi rakyat. Oleh karena itu, Bapak memberikan ketegasan dan pernyataan kepada kita sekalian tentang materi-materi yang kami sampaikan atau langkah-langkah lanjutan yang akan Bapak sampaikan. Mungkin sekilas dulu saya selanjutnya teman-teman tambahkan dulu baru ya. Terima kasih. Pak Mei mau bicara sedikit pakai ya. Terima kasih banyak atas kita dari terkait dengan persoalan yang selama ini dia jadi gejolak di Maluku Barat Daya terkait dengan apa yang tadi Pak sampaikan, bahwa sebelum adanya demo-demo oleh Pak Hakim dan teman-teman itu juga sudah terjadi salah paham dan sudah jadi kontrak antara teman-teman yang lain bahwa ada unggahan-unggahan dari Pak Hakim terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Nah, mungkin selama ini masyarakat di Maluku Barat Daya ini mencari sebuah tanda tanya besar bahwa ini apa yang sedangkan dibicarakan atau dipertontonkan oleh saudara Markus. Nah, ini yang membuat kami ikut mendorong untuk bagaimana ini dipercepat, untuk bagaimana lewat cara yang mungkin atau bentuk forum untuk bagaimana ini dilakukan terus untuk membantu bagaimana ini cepat diakses di bawah-bawah untuk bisa ada tanggapan supaya bisa ada percepatan penanganan ini. Entah nanti di pembuktian secara hukum itu siapa yang salah dan siapa yang tidak salah, dan itu kan secara pembuktian hukumnya di sana. Tetapi kami sebagai masyarakat kan perlu dengan tanda tanya besar selama ini bahwa ada unggahan-unggahan, ada perpecahan-perpecahan lewat media sosial dan lain-lain yang diunggah oleh teman-teman maupun lagi. Nah, inilah yang membuat masyarakat Maluku Barat Daya selama ini dia bertanya-tanya bahwa ini yang sebenarnya apa yang terjadi di Maluku Barat Daya. Nah, ini yang membuat kami untuk membantu terus dan mempertanyakan ini kira-kira sejauh mana penanganan persoalan ini. Nah, kami selaku masyarakat juga kami ingin bahwa ada sebuah percepatan teknisnya untuk mungkin cepat ada percepatan sehingga ada penipuan fakta hukum bahwa ternyata apa yang diunggah oleh saudara Kim maupun yang dibicarakan selama ini ternyata tidak terbukti secara hukum. Nah, ini yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Kim juga kita setuju, yang intinya bahwa masyarakat ini harus ada pada sebuah titik terang bahwa selama ini yang menjadi gejolak yang selama ini dibincangkan oleh media Facebook dan lain-lain terbukti bahwa yang salahnya ada di sini atau mungkin yang tidak paham dari titik ini. Jadi ini yang mungkin kami datang memohon kepada bapak-bapak agar mungkin ada langkah-langkah yang secepat diambil oleh bapak-bapak sebagai pihak yang berwajib untuk bagaimana itu dan ciri dalam melihat hal tersebut. Mungkin ini yang kami datang sama-sama lagi dengan Pak Kim untuk meminta dan mohon dari bapak-bapak agar ada percepatan. Terima kasih, selamat siang.
Selamat siang. Kami dulu. Kami dulu. Yang pertama, kami dari pihak Kejaksaan Negeri Maluku Bali, Maluku Barat. Maluku Barat Daya, mohon maaf karena sudah beberapa kali berbeda juga sebenarnya. Oh, iya. Ya, dari kami dari pihak Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, yang pertama adalah mengapresiasi kepada aparat petugas keamanan, dalam hal ini Polres MBD, yang selama demo berlangsung dan juga pada pertemuan kita pada siang hari ini menjaga keamanan sehingga pertemuan siang hari ini benar aman, juga penuh dengan kekeluargaan. Itu yang penting yang kita harapkan. Juga terima kasih untuk Pak Kim, Pak Poli dan teman-teman yang hari ini juga balasan ya. Iya, juga balasan. Ya. Memang pertemuan seperti ini yang kita harapkan dan suasana keluargaan yang kami inginkan, bahwa kami dari Semarang memang itu merupakan bagian dari mungkin apa ya, kesesaran yang dialami oleh mungkin masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya. Kami dalam hal ini juga Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya juga merupakan bagian daripada masyarakat Maluku Barat Daya. Yang kami lakukan di sini adalah dalam hal mendukung pembangunan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Maluku Barat Daya dalam hal penegakan hukum. Kemudian juga terkait dengan yang tadi sudah disampaikan dan juga sebelumnya sudah ini yang kelima kali ya, ini yang kelima ya. Tapi ini juga bukan dialog punya keluarga, ya keluarga. Jadi bukan disampaikan bahwa terkait dengan laporan yang sudah disampaikan kepada kami dan sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa memang laporan tersebut sudah kami telaah dan sudah kami pesannya menghambat ya. Memang kami SOP kami seperti ini juga, tapi sudah kami laporkan dan juga sudah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, dan juga mungkin sudah tahu bahwa juga barang bukti dimaksud sudah kami juga Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kejaksaan Tinggi Maluku bahwa itu merupakan bukti bahwa keseriusan daripada kami Kejaksaan Tinggi Maluku Barat Daya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat di daerah Maluku Barat Daya. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa karena memang kewenangannya ini Pak, memang merupakan kewenangan dari Kejaksaan Tinggi Maluku, sehingga kami Kejaksaan Tinggi Maluku Barat Daya mempunyai kewenangan yang terbatas. Tetapi juga kami sudah tetap akan berkoordinasi akan memfasilitasi bapak-bapak dalam hal penanganan kasus ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa pimpinan kami juga tangkap ke Kejaksaan Tinggi Maluku ada kegiatan, dan salah satu kegiatannya adalah untuk menanyakan tidak lanjut. Jadi penanganannya seperti apa? Sehingga bahwa itu menunjukkan bahwa kami dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Maluku Barat Daya kami serius, tapi juga perlu dipahami oleh bapak-bapak sekalian bahwa kewenangan kami terbatas karena dulu kewenangan itu berada pada Kejaksaan Tinggi Maluku. Tetapi kami akan terus mendorong dalam hal ini supaya langkah-langkah apa sih yang akan diambil Kejaksaan Tinggi Maluku terkait laporan terkait PTKW itu. Mungkin yang sementara yang saya sampaikan. Baik, ya. Baik, terima kasih. Artinya bahwa disampaikan agar kita ketahui bersama, publik ketahui bersama bahwa kasusnya dari pihak Kejaksaan Negeri menyampaikan berkas-berkas tersebut ke Kejaksaan Negeri. Dan dapat saya jelaskan bahwa dari penyampaian Bapak ini mengatakan bahwa atau menginformasikan kepada kami bahwa Pak Kejari sudah berangkat untuk menegaskan ataupun berkoordinasi secara internal di pihak kejaksaan tentang penanganan perkara ini. Mungkin seperti itu ya. Nah, memang kalau disinggung soal kewenangan, bagi kami masyarakat melihat kejaksaan secara keseluruhan Pak, bahwa Bapak selaku pihak kejaksaan kan memiliki kewenangan untuk menyelidiki ataupun menyelidiki.
soal internal Bapak bahwa kewenangan ada di pengadilan tinggi, oh tidak juga Pak. Kewenangan tersebut adalah kewenangan kejaksaan secara parsial. Tidak bisa Bapak katakan bahwa itu menjadi kewenangan. Memang secara koordinasi teknis barangkali teman-teman di Kejaksaan Tinggi ingin mengambil perkara ini, ya. Sebab yang kami pahami bahwa lupus deliktinya ada pada Kabupaten Maluku Barat Daya. Mestinya dari kewenangan undang-undang Bapak juga bisa berhak untuk melakukan penindakan hukum ataupun langkah-langkah hukum. Akan tetapi Bapak ingin katakan bahwa urusan internal pimpinan Bapak di Kejaksaan Tinggi mengambil alih perkara begitu kan? Jadi memang kata sebelumnya saya sampaikan bahwa sebelumnya mengenai PPKP itu sudah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi. Hasil audit 2016 Ya, sehingga dalam hal penanganan terkait dari laporan PPKBD ini Kejaksaan Tinggi yang mengambil alih. Akhirnya mengambil alih ya. Ya. Oleh karena itu begini Pak, sebab apa? Saya adalah bagian yang keempat untuk melaporkan masalah ini. 4 atau 5 maaf. Mulai 2017 laporan yang sama dialamatkan untuk pengadilan tinggi. Kemudian 2000 saya runtutannya tapi intinya saya orang yang keempat. Pada tahun 2021 atau 2020 itu pengacara Lukas Tapilou melaporkan yang sama dengan berkas yang sama di pengadilan tinggi. Oleh karena 4 ataupun 3 kali, 3 atau 4 kali ini tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi, maka saya pelapor terakhir mengambil inisiatif untuk mempercayai Kejaksaan Negeri. Ya. Nah, kenapa kita tidak melaporkan masalah ini lagi ke Kejaksaan Tinggi? Karena sudah berulang dilaporkan tetapi tidak ada tindakan. Apabila hari ini kami melapor ke sini adalah bagian isyarat bahwa mosi tidak percaya kami kepada Kejaksaan Tinggi Maluku, karena sudah menerima laporan dari elemen masyarakat dengan bukti-bukti yang sama, kecuali saya tambahkan bukti permulaan tentang suap. Tuh, maka kami memilih melaporkan ke Kejaksaan Negeri. Oleh karena itu kalau secara pribadi ditanyakan kepada kami mempercayai yang mana, saya lebih mempercayai Kejaksaan Negeri ya, dan memberi support, memberi keyakinan bahwa pasti kasus ini. Tapi kemudian hari ini secara internal diambil karena berdasarkan SOP yang disinggung, ya apa boleh buat. Bukan berarti bahwa kami melepas bertanya atau tidak bertanya lagi kepada pihak Kejaksaan Negeri. Kami akan terus bertanya sampai masalah ini menjadi sebuah kepastian, mendapat sebuah kepastian hukum dan begitu. Iya. Jadi kami sampaikan bahwa juga hari ini juga dilakukan diagnosisa benar itu juga itu hal yang sama supaya mendorong pihak Kejaksaan Tinggi supaya dalam hal penanganan laporan PPKB itu. Dan kami sampaikan juga terkait kasus pembunuhan tidak kami kan segera kami laporkan. Itu akan berkoordinasi. Jelas kami mohon maaf bahwa kewenangan kami terbatas, tapi juga karena keluarga kami juga akan terus juga memfasilitasi Kejaksaan Tinggi supaya dalam hal penanganan kasus PPKB itu langkah-langkah apa ya supaya kebijakan masyarakat juga ya ini kan perlu juga ada kepastian. Ya. Baik, berarti kita sudah bersepakat tentang langkah-langkahnya, tinggal teknisnya kita seperti apa kita menunggu. Ya. Tapi jangan terlalu lama Pak. Mudah-mudahan dalam tahun ini sudah ada titik terangnya. Artinya soal proses persidangannya itu soal nanti. Itu urusan teman-teman, tapi minimal tahapannya udah start dulu Pak. Karena apabila sudah dimulainya penyidikan kan paling tidak nomor perkaranya ada Pak, kan kita bisa pantau di website juga, jadi tidak harus datang ke sini panas-panasan, teman-teman kepolisian juga begitu kan. Tapi kalau udah sistemnya jalan kan kita bisa pantau apa saja. Penelusuran perkaranya kan bisa kita lihat di bawah penanganannya sih. Jadi sebenarnya agar teman-teman ataupun publik juga mengetahui bahwa kita tidak memperdebatkan tentang apa masalah yang bukan menjadi usul publik.
ini usul publik, tetapi kemudian kami beberapa orang yang menjadi inisiatif untuk menjadi motor kota. Sehingga tidak bermaksud untuk melakukan provokasi ataupun sentimental terhadap kelompok tersebut. Mungkin seperti itu. Pak Wakil mungkin ada penambahan? Ini teman-teman yang tidak ada. Ada di kisaran Ya, nanti hasil kan ya kita harapkan supaya situasi ini aman ini. Oh, iya. Oke, kami tadi kita bisa berjalan kondusif, aman dan lancar. Ya. Masyarakat kan silakan saja. Aspirasi ini kan kemudian daripada ada banyak hal yang dilihat, ada hal-hal yang memang di masyarakat itu jadi hal yang tidak beda sama masyarakat juga. Ya, itu kemudian ya tapi adalah mendukung bahwa dari pihak polisi pada kawalan ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan damai. Itu yang kita inginkan bersama. Lalu satu poin terakhir pada saya, kemarin yang sudah saya tunjukin ke Pak Kasdipidumnya, Iya, WhatsApp-nya itu, karena juga mendampingi. iya, boleh banget. Beliau sendiri juga ada internal dari pihak teman-teman kejaksaan di sini yang menyampaikan bahwa untuk membuka kasus PTKW ini pintu masuknya adalah Kristina Kasdipidum. Bapak-bapak memiliki ilmu hukum yang sama, pengalaman yang tidak bisa diragukan, dan saya yakin pasti berhasil. Ketika ada rekan bapak kejaksaan yang mengatakan demikian, berarti dia sudah coba mengerti konstruksi dari persoalan. Bahwa teman kejaksaan sendiri menyampaikan bahwa pintu masuk mengungkap kasus PTKW itu adalah memeriksa saudara Kristina Kasdipidum. Dan itu sudah saya tunjukkan ke Kasdipidum agar perkara ini terang-benerang, tidak ada yang memprovokasi bahwa ini faktor suka tidak suka. Ngomong, mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak atas kunjungan bahasa kami. Ya, terima kasih atas kunjungan keluarga yang bisa bertemu kita siang hari ini yang berhubungan bersama keluargaan. Terima kasih, ucapkan mohon maaf juga dari saya karena saya terus bertemu kita pada siang hari ini. Selamat siang, kau dulu. Foto dulu, foto. Oh, mari kita foto. Bawa ke